Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Safikri. Di sini saya dari kelompok 7 bersama dengan teman saya. Sini. Siap. Saya Juni Ramba Abdillah. Di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan 8 yaitu yang berjudul akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas. Iya, itu dia. Dari mata kuliah akuntansi Manajemen. Berikut materinya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas. Yang pertama, sistem pertanggungjawaban akuntansi. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan juga karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan juga kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Ada beberapa manfaat daripada penilaian kinerja. Yang pertama, mengelola operasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, membuat pengembalian keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dengan membangun karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan juga evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai perilaku pekerjaan mereka. Yang kelima, menyediakan unsur dasar bagi distribusi penghargaan. Ada 2 tahapan dalam penilaian kinerja, yaitu yang pertama tahapan persiapan dan yang kedua yaitu tahapan penilaian. Tahapan persiapan terdiri atas penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Yang kedua, menetapkan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja karyawan. Yang ketiga, mengukur kinerja sesungguhnya. Adapun tahapan-tahapan penilaian yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, menentukan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. Yang ketiga, penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Ada 4 karakteristik pusat pertanggungjawaban, antara lain yang pertama pusat pendapatan, yang kedua pusat biaya, yang ketiga pusat laba, dan yang keempat pusat investasi. Pusat pendapatan yaitu manajer diberikan wewenang untuk mengendalikan pendapatan perusahaan. Yang kedua, manajer pusat pendapatan diminta pertanggungjawabannya dari besarnya pendapatan yang ia dapat tanpa diminta tanggung jawabnya mengenai masukannya. Yang kedua, pusat biaya. Pusat pertanggungjawaban diukur dari presentasi manajer atas dasar biaya. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pertanggungjawaban tersebut. Kinerja manajer pusat laba diukur dari selisih dari pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Keempat, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur dari presentasinya dengan menghubungkan laba dengan investasi yang bersangkutan. Ukuran kinerja manajer dapat berupa rasio antara laba dengan investasi, misalnya ROI, ROI.
Poin yang kedua yaitu adalah analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah analisis yang berfokus pada aktualitas sebagai aktivitas sebagai ganti pada biaya, dan analisis ini menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti kinerja individual. Manfaat analisis nilai proses yaitu ada dua setidaknya. Yang pertama, meningkatkan nilai konsumen atau customer value. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses efisiensi. Pusat analisis nilai proses dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama, analisis penggerak. Yang kedua, analisis aktivitas. Yang ketiga, pengukuran kinerja aktivitas. Hanya ada 3 teman-teman. Sorry. Ukuran kinerja aktivitas ada 5 cara. Yaitu yang pertama, laporan biaya bertambah dan tak bernilai tambah. Yang kedua, tren dalam laporan biaya aktivitas. Yang ketiga, menetapkan standar Kaizen. Yang keempat, benchmarking. Yang ketiga, perhitungan biaya siklus hidup, teman-teman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu nomor 3, balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif, antara lain yaitu yang pertama, perspektif keuangan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi dan implementasinya mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Untuk menjadikan organisasi suatu institusi yang mampu berkreasi, diperlukan keunggulan di bidang keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu pada pelanggan, perusahaan mengidentifikasikan dan mendefinisikan pelanggan dan segmen pasarnya. Perusahaan diharapkan mampu membuat suatu segmentasi pasar dan menentukan target pasarnya yang paling mungkin untuk dijadikan sasaran sesuai dengan kemampuan sumber daya dan rencana jangka panjang perusahaan. Perspektif ini memiliki beberapa pengukuran utama dari outcome yang sukses. Yang ketiga, perspektif yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Para manajer harus memfokuskan perhatiannya pada proses bisnis internal yang menjadi penentu kepuasan pelanggan pada kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan. Kinerja dari perspektif tersebut diperoleh dari proses kinerja bisnis internal yang diselenggarakan perusahaan. Yang keempat, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur. Kaplan dan Norton membagi tolak ukur perspektif ini dalam 3 prinsip, yaitu pertama, people, yang kedua, sistem, yang ketiga yaitu organisasional prosedur. Dalam perspektif ini, komponen pengukuran yang digunakan yaitu pertama, produktivitas karyawan. Untuk mengetahui produktivitas karyawan dalam bekerja untuk periode tertentu, pengukurannya dengan membandingkan antara laba operasi dengan jumlah karyawan, yaitu dengan rumus produktivitas karyawan sama dengan laba operasi dibagi jumlah karyawan. Yang kedua itu retensi karyawan atau perputaran karyawan. Perputaran karyawan digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah karyawan keluar dengan total karyawan tahun berjalan, dengan rumus yaitu retensi karyawan sama dengan dalam kurung jumlah karyawan yang keluar dibagi total karyawan tahun berjalan dikali 100%. Yang ketiga itu kepuasan karyawan. Pengukuran dilakukan dengan survei kepuasan karyawan melalui wawancara. Yang berikutnya yaitu konsep balance scorecard, yaitu antara lain pertama, Kaplan dan Norton menyatakan bahwa balance scorecard terdiri dari kartu skor atau scorecard dan berimbang atau balance. Yang kedua, kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Yang ketiga,
Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel di masa depan. Yang keempat, melalui kartu skor yang akan diwujudkan personel di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Yang kelima, hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja personel yang bersangkutan. Berikut ada beberapa konsep yang lainnya yang nanti saya akan tampilkan. Berikutnya yaitu keunggulan balance scorecard, antara lain pertama, komprehensif. Sebelum konsep balance scorecard lahir, perusahaan beranggapan bahwa perspektif keuangan adalah perspektif yang paling tepat untuk mengukur kinerja perusahaan. Lalu setelah balance scorecard berhasil diterapkan, para eksekutif perusahaan baru menyadari bahwa perspektif keuangan sesungguhnya merupakan hasil dari 3 perspektif lainnya, yaitu konsumen, proses bisnis, dan pembelajaran pertumbuhan. Yang kedua yaitu koheren. Di dalam balance scorecard dikenai istilah hubungan sebab akibat atau causal relationship, di mana terdapat hubungan antara ukuran atau indikator kinerja yang ada dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Setiap perspektif pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan mempunyai suatu sasaran strategi atau strategic objektif yang mungkin jumlahnya lebih dari satu. Yang ketiga, seimbang. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan dalam 4 perspektif meliputi jangka pendek dan panjang yang berfokus pada faktor internal dan eksternal. Lalu yang terakhir, yang keempat, terukur. Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat seperti pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menggunakan balance scorecard dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan. Baiklah teman-teman, segitu saja pemaparan materi tentang akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas. Mungkin materi ini bisa bermanfaat, berguna, dan bisa buat belajar teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam keterangan materi, isi materi, dan ataupun kata dan pengucapan yang keluar dari mulut kita. Selanjutnya apa nih, Dok? Terus sekali Rangga, hanya itu mungkin teman-teman. Ya. Dan juga, oh ya, jangan lupakan pesan ibu. Iya, protokol kesehatan. Yang Apa aja, pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak Rangga. Jaga jarak. Kita habis ini jaga jarak. Siap. Sekian teman-teman, mungkin hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.